Halo friends, kali ini kita akan belajar tentang halogen golongan 7A. Materi yang akan kita bahas, yang pertama reaksi ion halida, yang kedua hidrogen halida, yang ketiga kegunaan asam hidrohalat, dan yang keempat tingkat keasaman asam-asam hidrohalat. Yang pertama, reaksi ion halida. Ion halida adalah atom hidrogen yang mengikat muatan negatif. Anion halida contohnya F-, Cl-, Br-, I-, At-. Asam sulfat memiliki sifat sebagai oksidator maupun sebagai asam. Oksidator adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa lain atau biasa dikenal senyawa yang menerima elektron. Contohnya H2O2, MnO4-, CrO3, Cr2O72-, OSO4 atau senyawa yang sangat elektronegatif. Elektronegatif adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Bagian yang A, reaksi ion halida dengan H2SO4 pekat. Yang pertama, F- bereaksi dengan H2SO4. NaF ditambah H2SO4 menghasilkan NaHSO4 ditambah HF. Yang kedua, Cl- bereaksi dengan H2SO4. NaCl ditambah H2SO4 menghasilkan NaHSO4 ditambah HCl. Yang ketiga, Br- bereaksi dengan H2SO4, 2NaBr ditambah 2H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah SO2 ditambah Br2 ditambah 2H2O. Yang keempat, Imin bereaksi dengan H2SO4, 8NaL ditambah 5H2SO4 menghasilkan 4Na2SO4 ditambah H2S ditambah 4I2 ditambah 4H2O. Bagian yang B, reaksi dengan H3PO4 pekat. Asam fosfat pekat adalah asam lemah dan oksidator lemah yang bereaksi dengan semua garam halida dan menghasilkan garam halida. Diterapkan dalam pembuatan asam halida di laboratorium. Untuk reaksinya, yang pertama, 3NaF ditambah H3PO4 menghasilkan Na3PO4 ditambah 3HF. Yang kedua, 3NaCl ditambah H3PO4 menghasilkan Na3PO4 ditambah 3HCl. Yang ketiga, 3NaBr ditambah H3PO4 menghasilkan Na3PO4 ditambah 3HBr. Yang keempat, 3NaL ditambah H3PO4 menghasilkan Na3PO4 ditambah 3HL. Reaksi ini diingat ya guys. 2. Hidrogen halida. Hidrogen halida adalah gas yang tidak berwarna, larut dalam air, dan menghasilkan asam halida. Dibuat melalui reaksi penggabungan antara H2 ditambah X2 menghasilkan 2HX. X-nya yaitu F, Cl, Br, dan I. A. Reaksi H2 dengan F2 menghasilkan HF. Eksplosif dan sangat berbahaya. B. Reaksi H2 dengan Cl2 menghasilkan HCl. Terjadi cepat dan berantai dalam ruang cahaya melalui tahap inisasi, propagasi, berantai, dan terminasi. C. Reaksi H2 dengan Br2 memerlukan cahaya. D. Reaksi H2 dengan I2 pada suhu yang tinggi berlangsung sangat lambat. Hidrogen halida jika bereaksi dengan air menghasilkan ion-ion H3O+ dan X-. HCl, HBr, dan HI di dalam air terurai sempurna membentuk larutan asam kuat, sedangkan HF hanya terurai sebagian membentuk asam lemah. 3. Kegunaan asam hidrohalat. Asam hidrohalat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asam hidrofluorat atau HF. Kegunaannya adalah produksi senyawa-senyawa yang mengandung fluor, bahan untuk melukis kaca. Yang kedua adalah asam hidroklorat atau HCl. Kegunaannya yaitu produksi garam-garam klorida, bahan pencelup, produk komersial, melarutkan lapisan logam, oksida yang melapisi besi dan baja. Yang keempat, tingkat keasaman asam-asam hidrohalat. Yang pertama, tetapan ionisasi HF sama dengan 7,0 kali 10⁻⁴ dan derajat ionisasinya yaitu 0,085. Yang kedua, HCl yaitu 1,0 kali 10⁻⁷ dan derajat ionisasinya yaitu 0,920. Yang ketiga, HBr
sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 9 dan derajat ionisasinya yaitu 0,930. Yang keempat, Hi sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 11 dan derajat ionisasinya yaitu 0,950. Keasaman asam hidrolat makin meningkat dengan bertambahnya nomor atom. HF adalah asam lemah dan HCl, HBr, Hi adalah asam kuat. Cukup sekian materi kita, lanjut part 2 yuk.